Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Kini kita memasuki ibadat Prapaskah hari yang ke-7. Jika kemarin kita berbicara tentang faktor penentu, yaitu disposisi atau sikap batin, maka hari ini kita meneruskan dengan faktor penentu yang kedua, yaitu para petugas liturgi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang terkasih, mungkin di antara kita saat ini sudah ada yang terlibat sebagai petugas liturgi. Tetapi baik juga kita kembali mengingat dan menyadari bahwa tugas yang kita lakukan karena kerinduan kita akan Allah sendiri. Atau bagi kita yang belum terlibat dalam tugas-tugas pelayanan sebagai petugas perayaan Ekaristi, setelah mendengar dan membahas tentang hal ini, tentang petugas-petugas liturgi, kita diingatkan dan tergerak hatinya untuk mau terlibat sebagai petugas liturgi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini dan merenungkannya di dalam kehidupan kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anakku yang saya kasihi, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, saat ini kami berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang pelayan liturgi. Kami yang ingin melepaskan kerinduan pada pribadi-Mu melalui pelayanan kami sebagai pelayan liturgi. Mampukanlah kami untuk setia melakukan setiap hal untuk-Mu. Engkau yang lebih dahulu melayani kami, izinkan kami ikut mengambil bagian dalam karya pelayanan-Mu melalui tugas kami sebagai pelayan liturgi. Kami semua pun Engkau panggil sebagai pelayan-pelayan-Mu sesuai dengan kemampuan dan bakat kami masing-masing. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Yesus Putra-Mu dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus.
Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di pertemuan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh dalam renungan Prapaskah ini, kita diajak untuk mengerti tentang para petugas liturgi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, pernahkah kalian melihat satu buku yang berjudul Pedoman Umum Misale Romawi? Pedoman Umum Misale Romawi ini berisikan banyak keterangan tentang petugas-petugas liturgi dalam gereja Katolik. Tidak hanya itu saja, buku ini adalah pedoman umum untuk liturgi gereja Katolik. Maka dengan melihat buku ini kita bisa banyak tahu tentang bagaimana liturgi gereja Katolik itu. Anak-anakku sekalian, gereja keanggotaannya itu terdiri dari kaum tertabis dan awam. Di dalam gereja, kaum tertabis itu terdiri dari uskup sebagai gembala di keuskupan, lalu pembantu-pembantunya yang dinamakan dengan para imam, lalu para diakon, yaitu pelayan altar, calon-calon yang akan ditabiskan menjadi imam. Diakon juga memperoleh tabisan, yaitu tabisan diakonat. Siapakah uskup? Uskup dalam perayaan Ekaristi, uskup dapat memimpin sendiri atau mewakilinya kepada para pembantunya, yaitu imam-imam. Lalu imam berkat tabisannya berkuasa untuk mempersembahkan kurban selaku pribadi Kristus, atau yang sering disebut in persona Christi. Imam atau pastor atau romo memimpin dalam doa, mewartakan kabar keselamatan, dan bersama umat mempersembahkan kurban kepada Allah dengan perantaraan Kristus dalam Roh Kudus. Seluruh cara dan sikapnya harus menunjukkan kepada umat bahwa Kristus benar-benar hadir di tengah mereka. Sedangkan diakon karena tabisan kudus yang diterimanya, ia menduduki urutan pertama sesudah imam dalam misa. Tugas khusus diakon ialah membantu imam membacakan Injil, kadang-kadang menyampaikan homili, membawakan ujud-ujud doa umat, menyiapkan altar dan bahan persembahan, dan melayani komuni untuk umat. Itulah tugas dan peranan diakon. Saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, lalu apa tugas-tugas umat Allah atau kaum awam itu? Tugas-tugas umat Allah atau kaum awam itu terdiri dari 1. Pelayan lektor. Lektor mewartakan bacaan-bacaan dari Alkitab kecuali Injil. Dapat juga membawakan ujud-ujud doa. Kalau tidak ada pemazmur, dapat juga membawakan mazmur tanggapan. Lalu yang kedua adalah pemazmur. Pemazmur itu bertugas membawakan mazmur dan kidung-kidung dari Alkitab. Supaya dan menunaikan tugas dengan baik, ia harus menguasai cara melakukan mazmur dan harus mempunyai suara yang lantang serta ucapan yang jelas.
Lalu yang selanjutnya adalah paduan suara atau kur, tugas liturgi tersendiri. Mereka bernyanyi, melakukan paduan suara, melaksanakan tugasnya secara tepat untuk menopang partisipasi aktif umat. Lalu ada koster. Dengan baik dan cermat mempersiapkan buku-buku liturgi, busana liturgi yang diperlukan dalam Ekaristi. Lalu ada yang dinamakan dengan komentator untuk persiapkan Ekaristi, mengawali perayaan Ekaristi dengan didahului oleh komentator. Lalu petugas tata laksana, tugasnya mengumpulkan kolekte di dalam gereja, menyambut umat di pintu gereja, menunjukkan tempat duduk yang kosong kepada umat yang baru datang. Demikian. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus, teladan kami dalam melayani. Kami bersyukur atas keteladanmu dalam melayani. Kami mau menjadi seperti Engkau ya Yesus, untuk melayani tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Mampukanlah kami untuk tetap menjadi pelayan-Mu dengan tujuan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Luruskan selalu motivasi kami dalam melayani-Mu. Dan semoga Engkau mengetuk hati banyak orang untuk dapat melayani, sehingga melalui pelayanan ini kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Bapa dan Roh Kudus kami puji kini dan sepanjang hidup kami. Amin. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.